Om Swastiastu. Salam guru hebat. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam konteks sebagai guru dalam interaksi dengan murid dan warga sekolah. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sistem among atau menuntun, di mana merupakan suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batin. Dalam hal ini pengembangan minat, bakat, dan potensi yang perlu dikembangkan pada peserta didik, bukan paksaan, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Di dalam perkembangan potensi peserta didik, jika dalam jalur yang salah, pendidik berkewajiban untuk meluruskannya. Pendidik memiliki kewajiban mencampuri kehidupan anak didik apabila anak didik ada dalam jalur yang salah. Salah satu filosofi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara antara seorang pendidik dengan peserta didik adalah sistem among. Ini dapat dianalogikan sebagai seorang petani dengan tanamannya. Jika dilihat dari perspektif ekologis, ini sama halnya dengan memelihara alam. Mengapa dianalogikan seperti itu? Pendidik diumpamakan sebagai seorang petani, dan siswa adalah tanamannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pada saat menanam, ada kalanya beberapa bibit tidak dapat tumbuh dengan baik. Ada yang mati, kering, kurus, dan lain sebagainya. Artinya, dalam prosesnya itu bukan berarti padi itu harus tumbuh dengan baik sesuai kehendak petani. Petani hanya dapat menentukan tumbuhnya atau menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memberikan pupuk dan air, membasmi hama, dan lain sebagainya. Namun, kodratnya akan tetap yang tumbuh adalah padi dan tidak dapat pernah tumbuh menjadi jagung atau tanaman yang lainnya. Jika melihat analogi tadi antara seorang petani dan tanamannya, jika dilihat atau dikaitkan dengan kehidupan nyata di lapangan, seorang pendidik hanya dapat menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Itu artinya setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Di sini artinya pendidik hanya bisa mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik, berjalan sesuai dengan alur dan rotasinya. Di dalam kenyataannya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya, di sini peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran, di mana dipengaruhi oleh budaya di mana sekolah tersebut berada. Di dalam proses pembelajaran, tidak hanya memperhatikan nilai kognitif dan psikomotor anak, tetapi yang lebih penting adalah nilai luhur dan nilai budi pekerti. Dalam aksi nyata di kelas maupun di sekolah, orang pendidik yang ingin menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mereka harus paham bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak didik, di mana
mereka agar dapat hidup sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bahwasannya hidup dan tumbuh anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak pendidik. Anak sebagai manusia hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak di lain adalah segala kekuatan di dalam hidup, batin, dan lahir dari anak tersebut yang ada karena kekuatan kodrat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidup kekuatan-kekuatan tersebut. Sebagai seorang pendidik, ada 3 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mesti diterapkan di dalam mengelola kelas. Yang pertama, Ingartio sung tulodo. Di depan kita berikan contoh atau teladan. Yang kedua, ing madio mangun karso. Di tengah-tengah membangun prakarsa dan kerjasama. Yang ketiga, Prihandayani. Di belakang memberikan daya semangat dan dorongan dan memberikan pengaruhnya. Jika kita perhatikan kembali konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, jika kita kaitkan dengan konsep pembelajaran saat ini, yaitu konsep merdeka belajar, itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, potensi yang ada pada diri peserta didik. Guru juga diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kelasnya sesuai dengan minat, bakat, potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Artinya, antara pendidik dan peserta didik itu bisa sama-sama berkolaborasi sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki masing-masing.